Selamat pagi anak ibu bapak semuanya. Kita kembali di dalam pembelajaran jarak jauh kita, di mana selama seminggu kita mengadakan mid semester dan hari ini kita kembali lagi untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita. Adapun topik kita hari ini yaitu tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Nah, ini dia. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita, semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia itu menganut sistem demokrasi ataupun prinsip demokrasi. Hal itu dapat kita lihat misalnya dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kita lihat di sini, di mana di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pertama di situ A, sebelum diamandemen bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR ataupun Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pasal 1 ayat 2 juga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu sesudah diamandemen. Sedangkan dalam konstitusi Indonesia Serikat pasal 1 ini Republik Indonesia, di mana di sana Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950 pasal 1 ayat 1 berbunyi Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Di ayat 2-nya kedaulatan berbentuk di sana kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan bersama-sama dengan perwakilan rakyat. Nah, dari keempat konstitusi, ini kita lihat dari keempat konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, kita akan lihat di situ. Pertama adalah di sana menggambarkan bahwa Indonesia secara normatif adalah negara demokrasi. Nah, indikator yang dirumuskan oleh Alfian Gapar di situ sebagai berikut. Pertama di situ ada akuntabilitas di sana ya, di mana demokrasi setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya, itu akuntabilitas. Kedua, rotasi kekuasaan. Ini B. Rotasi kekuasaan artinya akan terjadinya pergantian kekuasaan yang dilakukan secara teratur dan damai. Jadi tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali itu. Jadi itu dalam pemahaman pandangan Alfian Gapar. Selanjutnya C, kita lihat rekrutmen. Nah, ini rekrutmen. Rekrutmen ini berbicara kaderisasi. Memungkinkan terjadi rotasi kekuasaan diperlukan suatu sistem rekrutmen politik yang berbuka. Artinya setiap orang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan. Jadi kita sebagai warga negara boleh mendapatkan jabatan-jabatan politik di dalam sebuah negara demokrasi. Yang di pemilihan umum, adanya pemilihan umum ini. Kita ketahui pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Yang E, pemenuhan hak-hak dasar. Nah ini, jadi hak-hak kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat Indonesia, ada hak-hak kita yang dijamin. Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan lain-lain, itu dijamin di dalam negara demokrasi. Itulah periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Selanjutnya kita lanjutkan lagi, kita akan melihat pelaksanaan demokrasi Indonesia di periode antara tahun ini dia
pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1945-1949. Kita ketahui periode ini masih sangat muda atau masih negara Indonesia baru berdiri, sehingga ketika Indonesia masih sebuah negara yang baru berdiri, tentu banyak kekurangan dan kelemahan sistem ketatanegaraannya, terlebih lagi dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan tersebut. Jadi di periode ini kita banyak terjadi salah penafsiran tentang demokrasi itu, sehingga periode ini mengalami masa-masa sulit di dalam ketatanegaraan Indonesia. B, kita juga melihat pelaksanaan demokrasi di periode 49. Nah, ini juga masih negara Indonesia masih sangat mudah, artinya kalau manusia masih remaja. Nah, ini periode ini tahun 1949-1999. Periode kedua ini pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu 49. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian undang-undang dasar. Undang-undang dasar kita pun mengalami pergantian. Jadi kenapa? Karena pemahaman para pembuat kebijakan ketika itu, misalnya MPRS ataupun presiden ataupun menteri, belum begitu mantap tentang ketatanegaraan kita. Dan selanjutnya ada periode, kita lihat di situ, periode demokrasi Indonesia tahun 1959. Nah, ini kita lihat di C. Periode tahun 1959 sampai dengan 1965. Nah, ini periode yang juga masa-masa sulit ketatanegaraan kita, demokrasi kita. Di sini banyak ancaman, tentunya ancaman dari dalam maupun dari luar yang ingin merongrong demokrasi ataupun sistem pemerintahan Indonesia. Nah, itulah periode-periode, dan juga ada lagi periode yang terakhir. Ini periode sudah mengalami proses di mana kita tahu periode ini diawali dengan tahun 1965. Di sini sudah terjadi pergantian pemerintahan ketika itu dari Orde Lama kepada Orde Baru, di mana pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Soekarno mengalami kegagalan, di mana terjadinya gerakan 30 September atau PKI, dan sampai juga digantikan pemerintahannya atau presiden kita yang kedua yaitu Soeharto, di mana Soeharto menjalankan demokrasi mulai tahun 65 ataupun di awal dengan 65 sampai dengan 98, kurang lebih 32 tahun. Dan di sini juga banyak kelemahan di masa-masa ini yang dilaksanakan oleh pemimpin kita saat itu. Dan yang terakhir adalah periode demokrasi daripada ini pada rentan waktu 1998 sampai sekarang, di mana periode ini beberapa kali mengalami pergantian, baik yang secara dipilih secara demokratis, bahkan sampai hari ini pemerintahan kita sudah dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Segala kekurangan, kelemahan beliau dalam memimpin Indonesia secara manusia itu wajar, tetapi ada sisi-sisi positif yang kita ambil dari setiap periode demokrasi ataupun kepemimpinan Indonesia. Ada hal-hal yang positif dan juga ada hal-hal yang negatif yang juga perlu ditinggalkan. Yang positifnya yang harus kita ambil. Baiklah, itulah pembelajaran kita tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Sebelum Bapak mengakhiri, Bapak berikan tugas untuk kamu kerjakan satu soal. Dengarkan soalnya. Sebutkan periodisasi pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Sebutkan dan jelaskan pelaksanaan demokrasi di setiap periode Indonesia. Sebutkan pelaksanaan demokrasi Pancasila
di dalam setiap periode di Indonesia. Cukup sekian pertemuan kita, Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.